Baiklah, anak-anak sekalian, siang ini kita mulai belajar ya untuk mata pelajaran PPKN. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari diberikan pemahaman yang baik dan kita dihindari dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Mana kabarnya? Baik semua? Udah liburan nih, berapa minggu sih? Seminggu, 2 minggu? Oh, ya? Sebulan? Mas, sebulan? Sebulan mah nanti di akhir semester ini kayaknya. Liburnya mah 2 minggu ya? Seminggu? Hah? 3 minggu? Oke, 3 minggu ya. Ini yang di Zoom, Aisyah Nur Aini ada? Ani, ada Ani? Hadir? Hadir. Oke. Kristiana Rizky Amelia? Amel ada, Amel? Halo, Assalamualaikum Amel. Belum kontak ya. Nuriwati Putri Alasati ada? Ada. Ya, hadir. Oke, terima kasih. Baiklah, untuk semester 2 kelas 8 untuk PPKN kita melanjutkan beberapa topik ya. Si OTW ya. Nah, oke, jadi kita review dulu ya untuk materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini di semester 2. Oke, jadi kalau kita lihat program semesternya di sini untuk PPKN kelas 8 semester 2. Jadi peserta didik mempelajari tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, materinya itu. Oke, kemudian yang kedua nanti materi terkait dengan memperkuat komitmen kebangsaan, kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, sama bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian tujuan yang diharapkan sebenarnya yang pertama mampu memahami tentang perjuangan menuju NKRI dan peran daerah dalam perjuangan sebenarnya. Kan kita mengenal sebelum pergerakan nasional itu perjuangan itu bersifat kedaerahan sebenarnya ya. Mulai tahun berapa tuh? 1900 berapa? Dengan berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo tahun berapa? 1908 gitu ya. Nah, mulailah semangat persatuan kan didengungkan gitu. Termasuk juga perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Di sana ada momen kan ya. Sumpah Pemuda 1, Sumpah Pemuda 2 sampai menjelang kemerdekaan. Nah, di Sumpah Pemuda 2 gitu ya, yang sangat monumental sekali itu kan diikrarkan tentang persatuan dan kesatuan ya bangsa Indonesia. Nah, sebelum itu kan perjuangan itu bersifat kedaerahan. Dan dari perjuangan itu kan kita bisa melihat ya dan mengambil hikmahnya bahwa perjuangan yang bersifat kedaerahan masing-masing secara budaya itu tidak membuahkan hasil yang maksimal gitu. Ya, bukan nilai perjuangannya gitu ya, tapi hasil dari perjuangan itu. Karena aspek kekuatannya kan menjadi terpecah-pecah gitu ya. Jadi terpecah-pecah gitu di sana. Ini ada perlawanan di Aceh misalkan, perlawanan di Medan, di Padang ya, kemudian di Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, hampir di seluruh daerah itu timbul perlawanan-perlawanan. Nah, dari sana juga timbul tokoh-tokoh sebenarnya yang menggerakkan perlawanan terhadap bangsa penjajah waktu itu Belanda ya di sana. Timbul tokoh-tokoh perlawanannya yang dikenal dengan pahlawan nasional ya. Pahlawan nasional itu. Itu peran daerah dari dulu sudah mulai itu dalam mencapai kemerdekaan, membentuk negara
negara Indonesia itu sana. Nah, setelah merdeka juga Indonesia diuji ya waktu itu kan. Bagaimana Pancasila dan Undang Dasar 45 itu diuji dengan adanya ini apa namanya pemberontakan daerah kan gitu ya. Kemudian juga perjuangan-perjuangan yang bersifat kedaerahan muncul kembali kan. Itu dimotori oleh Belanda sebenarnya itu. Dimotori Belanda itu supaya daerah-daerah mulai memisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia kan. Ya. Makanya waktu itu tahun berapa itu dikenal dengan Republik Indonesia Serikat kan. Ya, Republik Indonesia Serikat. Jadi masing-masing daerah harus punya otonomi yang besar terhadap pengelolaan pemerintahan. Nah, itu sengaja sebenarnya oleh Belanda dikondisikan seperti itu, dipecah belah gitu, supaya nanti kekuatan bangsa Indonesia semakin melemah gitu ya. Dan Indonesia kan sangat rentan sebenarnya, sangat rentan terhadap aspek desintegrasi ya, desintegrasi gitu. Kenapa sebenarnya Indonesia sangat rentan sampai sekarang ya? Itu kalau misalkan dikipas-kipasi terkait dengan aspek primordialisme kedaerahan atau aspek kedaerahan itu muncul ya. Nah, makanya kenapa ya sebenarnya kenapa kira-kira tuh? Kan konflik apa di daerah itu seringkali meletup ya. Di Papua misalkan gitu ya. Papua kemudian kerusuhan-kerusuhan di beberapa kali muncul tuh. Gitu. Karena punya historinya di Indonesia itu. Ya, punya historik. Kemudian yang kedua, kalau kita historinya itu terkait dengan politik dari Belanda ya, memecah belah itu kan, Divide et Impera gitu. Jadi sengaja sebenarnya Indonesia dipecah belah supaya kekuatannya tidak maksimal gitu sebenarnya. Karena kalau orang sudah bersatu, tentu akan menjadikan suatu kekuatan yang susah dinilai lagi. Sebenarnya kalau kita lihat negara Belanda berapa ini ya, ada pernah lihat nggak di peta negara Belanda? Negara Belanda kan nggak begitu besar, hampir sama dengan provinsi mana ya? Jawa Barat sama nggak? Atau dengan Pulau Jawa? Negara Belanda, coba lihat itu di petanya, kecil gitu. Tapi kenapa negara yang kecil itu bisa menguasai, bisa menjajah negara yang besar ya? Kan jadi pertanyaan tuh ya. Gitu. Daerahnya udah kecil, jumlah penduduknya juga lebih banyak Indonesia, kan, ya. Sumber daya alamnya juga banyak Indonesia itu di sana. Tapi kenapa negara yang kecil itu bisa menjajah sekian ratus tahun negara yang besar gitu? Nah, itu karena kekuatan bangsa Indonesia sejak zaman dulu itu dipecah belah gitu, dipecah belah gitu. Seringkali dengan politik memecah belah kan kayak bambu ya, narik bambu tuh. Nah, itu yang satu diinjak, satu diangkat kan begitu. Nah, politik kan seperti itu. Jadi di Belanda itu dari dulu politik pecah belahnya, jadi kalau suatu masyarakat dibikin terpecah kan dua gitu ya. Gitu. Misalkan antar dalam di kerajaan misalkan, kerajaan ada konflik. Nah, itu terjadi dua kubu. Nah, Belanda memihak salah satu gitu. Atau antara kerajaan dengan masyarakatnya gitu ya. Misalkan dia mendukung rajanya, masyarakat ditindas. Nah, gitu. Jadi dibuat konflik seperti itu ya. Itu hampir merata itu di hampir setiap daerah seperti itu ya. Seperti itu kondisinya itu. Dan konflik-konflik di kerajaan kan sangat ini sekali ya. Orang punya ambisi untuk menjadi seorang raja, nah gitu. Misalkan raja dengan apa? Ratu permaisuri mempunyai anak lebih dari satu, misalkan, atau saudaranya ya, punya ambisi, misalkan anak yang lain saudara punya ambisi untuk menjadi raja atau saudara yang lain berambisi menjadi raja, nah gitu. Selama itu menguntungkan bagi Belanda, gitu, oleh Belanda didukung aja kan gitu, sehingga timbullah perpecahan-perpecahan seperti itu. Historikalnya seperti itu ya, historikalnya itu. Kemudian yang kedua apa tuh? Yang kedua, sangat rentan itu. Kenapa? Dulu itu sebelum 1900 sangat bersifat kedaerahan sekali itu. Selain historikalnya, kemudian artinya apa? Politik dari Belanda gitu ya. Memecah belah, apalagi kira-kira?
Faktor apa itu? Ayo kira-kira faktor apa? Kan sudah belajar tentang keragaman bangsa atau masyarakat Indonesia. Dari aspek apa itu keragamannya itu? Ya, kita kan sedang apa? Ini apa tadi itu? Ya? Tentang apa? Nah itu apa? Lagi bicara persatuan kesatuan ya. Jadi apa namanya? Kenapa bangsa Indonesia sangat rentan, sangat mudah dipecah belah gitu ya, atau terjadi konflik-konflik kan yang melemahkan terhadap kekuatan atau persatuan bangsa Indonesia gitu maksud saya. Kan kita lagi membahas tentang perjuangan bangsa Indonesia dulu sebelum tahun 1908 kan, yang cenderung bersifat kedaerahan gitu. Nah itu sampai itu karena apa? Pertama kita lihat historikalnya kan, politik Belanda memecah belah bangsa Indonesia dan diusahakan tidak bersatu kan gitu ya. Kondisi seperti itu kan, sehingga melemah, sehingga dengan melemahnya itu kan Belanda itu negara kecil tapi bisa menguasai negara besar. Itu kan, jadi seperti itu. Ini kan bisa kita ambil hikmah ya. Suatu yang besar kalau tidak disatukan, ya, tidak disatukan, tidak apa namanya, ditata dengan baik, itu bisa kalah dengan suatu yang kecil tapi tertata dengan baik. Gitu. Nah, selain itu, apalagi kira-kira gitu penyebab mudahnya terjadi perpecahan, konflik-konflik yang melemahkan terkait dengan perjuangan bangsa Indonesia saat itu. Ayo, kira-kira apa tuh? Secara historikalnya ya. Ini politik ini kan, politik apa namanya? Politik pecah belah. Atau apa? Davide Empera ya. Nih, secara historikalnya kan ini nih. Kemudian dari aspek yang lain apa kira-kira? Perjuangan yang bersifat kedaerahan itu. Ya, keragamannya apa itu? Keragaman masyarakat ya. Apa nih? Gimana keragaman? Sehingga sangat rentan ya terjadi pecah belah, sangat rentan apa namanya mendukung perjuangan yang bersifat kedaerahan kan gitu ya. Karena faktor apa tuh keragaman itu? Ayo, faktor apa? Atau kita aja di sini nih, atau masyarakat kita lah, kita lebih mudah disatukan atau lebih mudah dipecah belah? Kalau Anda misalkan terjadi suatu masalah nih di kelas, ini lebih mudah berpecah atau lebih mudah bersatu? Berpecah. Kalau ada masalah misalnya pecah aja bikin blok-blokan gitu ya, ini dengan ini gitu. Atau lebih apa namanya lebih cepat bersatu gitu. Jadi menyelesaikan konfliknya, dicari akar masalahnya apa, yuk kita bersatu lagi jangan sampai terpecah belah. Atau lebih cenderung terurai-berai gitu. Tercerai-berai kan gitu ya. Karena apa? Karena kan sifat karakteristik kita juga seringkali beragam ya. Di sini di kelas kan beragam. Ada yang ini enggak solmet-solmetan? Ada enggak? Oh, saya mah sahabat karibnya dengan si A dengan si B hidup sematinya gitu. Atau semua ini teman gitu. Teman walaupun ada seorang lebih misalkan gitu ya. Kita lebih dekat tapi yang lain juga sama aja kan gitu ya. Atau enggak mau sama ini aja kan gitu. Itu kan rentan tuh karakter seperti itu ya. Nah, itu harus kita lebih mudah percaya dengan siapapun. Walaupun ada teman dekat satu tapi dengan yang lain kita tetap biasa aja kan gitu. Seperti itu. Itu kan karakter secara manusiawi gitu ya. Bangsa Indonesia juga seperti itu tuh. Nah, oleh karena itu yang perlu dibangun itu kita harus cepat
cepat sekali merespon aspek persatuan ketimbang perpecahan gitu. Jadinya apa, kalau terjadi suatu masalah senang ribut-ributnya ya, sampai apa namanya sana kemari segala macam, menimbulkan blok-blokan misalkan gitu. Ketimbang kita mencari akar masalahnya, kita selesaikan kira-kira apa nih, menurut Anda gimana, menurut Anda gimana, menurut Anda, oke sepakat, oke kita jalan sama-sama. Nah itu kan karakter seperti itu. Nah kalau setan itu kan senangnya bercerai-berai ya, memecah belah gitu. Makanya waktu itu Sayyidina Ali mengatakan tuh, kebenaran yang tidak terorganisir gitu ya akan kalah dengan kebatilan yang terorganisir walaupun kecil gitu. Kebenaran yang besar kalau terorganisir itu akan kalah. Kalau tidak terorganisir akan kalah dengan kebatilan yang tapi terorganisir gitu ya. Seperti itu ya. Jadi pentingnya persatuan dan kesatuan tuh. Nah, kesadaran itu mulai 1900 sebenarnya munculnya itu. Setelah puluhan tahun ya. Setelah puluhan tahun bergelut dengan ketertindasan, ketidakadilan dan segala macam. Atau harus mengalami itu dulu ya. Bangsa Indonesia harus mengalami penderitaan seperti itu dulu sehingga timbul kesadaran. Sana. Kan ada orang yang dia sadar kalau dia menderita ya. Mengalami satu penderitaan baru sadar gitu. Kalau lagi nggak menderita nggak sadar-sadar gitu. Ada orang misalkan begini, orang itu akan ingat kepada Tuhannya tatkala dia ditimpa musibah kan, musibah misalkan masalah, oh dia ingat kan gitu. Oh ini sedang diuji oleh Tuhan, oleh Allah sebenarnya. Atau ada juga yang lempeng-lempeng aja kan bisa aja. Terus sudah harus dikasih musibah dulu baru dia ingat kan gitu. Oke itu. Nah kembali ke sini, keragaman aspek apa tuh? Satu apa? Karena apa? Ya. Geografis ya. Letak geografis. Gimana letak geografis menimbulkan keragaman sehingga rentan tuh terhadap aspek kesatuan bangsa yang mengakibatkan perjuangan bersifat kedaerahan. Ini kan letak geografis akhirnya menimbulkan apa ya? Apa? Letak geografis itu menimbulkan perbedaan apa? Atau apa? Bukan keras dulu. Ke apa namanya? Pulau kan? Gitu, pulauan-pulauan itu. Letak geografis itu. Nah, nanti dari situ dari apa namanya? Kepulauan kan ya, kepulauan kan gitu. Nah, ini menimbulkan aspek karakteristik kan? Karakteristik masyarakatnya. Masyarakat. Nah, gitu. Nah, walaupun secara geografis besarnya Indonesia kan terletak antara dua benua, dua samudera. Tapi Indonesia sendiri negara kepulauan. Gitu ya. Negara kepulauan. Gitu. Nah, jadi beragam ini aspeknya, ini kepulauan ini beragam. Nah, itu menimbulkan karakteristik dari masyarakatnya. Gitu ya. Kan berbeda tuh. Jangankan antara pulau, dalam satu pulau aja terjadi perbedaannya, keragaman gitu. Pulau Sumatera dengan Jawa, dengan Kalimantan, dengan Bali, Nusa Tenggara, itu kan berbeda karakter ininya tuh. Karakter masyarakatnya. Dengan Maluku, Kepulauan Maluku, Kepulauan Papua itu kan berbeda ya. Gitu. Jadi letak geografis yang menimbulkan apa namanya? Negara kepulauan itu membentuk karakteristik tuh masyarakatnya. Kemarin kita bahas ya, sempat kita bahas kan, kita diskusikan itu. Kita gambarkan masyarakat. Terus apa lagi tuh? Karakteristik masyarakat. Apa lagi? Ayo kira-kira apa lagi? Apa nih? Kepulauan, karakteristik masyarakatnya, terus alam sini ya. Nanti ya boleh. Kepulauan, keadaan alam boleh. Keadaan alam. Ini masih ke sini ya, kepulauan.
Karakteristik, kemudian aspek apa lagi ya? Masyarakat karakternya, kemudian aspek apa? Sosial, budayanya kan nih. Sosial, budaya, apa lagi ya? Agama ya. Apa menimbulkan tuh? Selain karakteristik personalnya, juga aspek sosialnya, budayanya, secara ekonomi terkait dengan mata pencaharian terkait dengan aspek keadaan alam. Kan gitu. Kan pencaharian masyarakat di pegunungan berbeda dengan di pantai ya. Kan berbeda itu. Itu karena alam kan sebenarnya. Nah, hal-hal seperti inilah sebenarnya. Ini yang menimbulkan aspek kedaerahan nih. Kedaerahan. Nah, gitu. Jadi orang dipersatukan sebenarnya ya dengan hal-hal seperti ini kan. Hal seperti ini. Jadi contoh misalkan secara fisik orang yang kulitnya putih atau masyarakat kulit hitam kan lebih mudah menyatu ya. Gitu. Kalau misalkan dalam satu komunitas, ini ada Anda nih orang Indonesia, ada orang Korea, ada orang Arab, ada orang Eropa. Mereka kan lebih cenderung ngumpul dengan ininya, dengan yang sekarakter ya. Kan gitu. Kan begitu. Kalau Anda misalkan melihat potret presiden ya, negara-negara yang Anda cari siapa? Presiden siapa? Presiden Indonesia atau presiden Amerika? Ini kalau ada foto atau Anda melihat di YouTube nih ya, apa namanya, presiden-presiden gitu lagi di ini tuh. Yang Anda berikan fokus kan pasti presiden Indonesia ya. Nah, itu secara manusiawi seperti itu. Gitu. Kalau Anda misalkan melihat potret-potret keluarga nih, orang tua lah dipotret, beberapa orang tua, 10 orang tua dipotret. Kemudian Anda lihat, yang Anda cari kan pertama kali orang tua Anda ya. Gak mungkin orang tua temannya, orang tua Anda. secara manusiawi kan seperti itu. Nah itu. Nah perasaan seperti itu sebenarnya itu kan terkait dengan aspek kedaerahan. Jadi kesamaan sifat-sifat karakter daerah gitu. Nah itu jangan sampai apa namanya berlebihan, sobiah gitu ya. Nah itu dulu sangat kental sekali ini. Gitu. Sehingga berjuang pun ingin sendiri-sendiri ya. Gitu. Nah ini yang ditangkap oleh bangsa Belanda ini, aspek-aspek seperti ini. Sehingga dipecah belah, gitu. Jangan sampai bersatu. Gitu. Karena kalau bersatu berbahaya kan gitu ya. Nah itu perjuangan dulu bersifat kedaerahan. Jadi samping dulu belum ada HP ya, belum ada kan, susah ini komunikasinya kan gitu ya, komunikasinya. Nah itu sampai tahun 1908 ya, dalam sejarahnya kan 1908, mulai dengan dirinya Budi Utomo ya, Boedi Tama ya, Budi Utomo. Mulai pergerakan bersifat nasional sampai ke sininya. Itu yang dijunjung gitu ya, yang diangkat adalah persatuan kan? Persatuan dan kesatuan. Apa identitas persatuannya itu? Di Sumpah Pemuda itu apa? Apa? Satu apa? Sumpah Pemuda apa? Kami putra-putri bangsa Indonesia, yang pertama apa? Bangsa dulu atau tanah air dulu? Tanah. Kami putra-putri Indonesia mengaku, coba ini lagi, bangsa atau tanah air? Baru yang ketiga bahasa kan? Yang pertama apa? Tanah air. Ayo lupa lagi di Sumpah Pemuda. Masa lupa lagi Sumpah Pemuda? Harusnya mah di sini ada nih di dinding kelas tuh. Sumpah Pemuda, proklamasi, Pancasila, mestinya harus ada tuh. Apa? Sumpah Pemuda apa yang satu apa? Tanah air atau bangsa? Kami putra-putri bangsa Indonesia mengaku
tanah air satu, tanah air Indonesia gitu. Tanah air satu, tanah air Indonesia, tanah air ya. Yang kedua, bangsa. Tiga, nah ini tanah air, bangsa, dan bahasa ya. Kenapa tanah air dulu? Tanah air baru bangsa, baru bahasa gitu ya. Tanah air. Tanah air itu apa? Tanah dan air. Tanah air itu apa? Tanah tempat kita terlahir ya sebenarnya ya. Tanah air itu tempat dilahirkan. Tanah air gitu ke sana. Nah, itu menunjukkan nanti identitas bangsa atau suku. Suku atau bangsa, identitas yang paling ini bahasa gitu ya. Arifah lahir di mana? Di Bandung. Lahirnya di Bandung. Sukunya berarti suku Sunda. Bisa ngomong bahasa Sunda? Nyari bahasa Indonesia ya, bahasa Sunda biasa. Harusnya lahir di Sunda, lahir di Bandung, suku Sunda, bisa tuh. Jangan hanya menyenangani, kalau masakan Sundanya senang. Masakan Sunda, liwet, pepes ikan, sambal. Nah itu kan terkait dengan makanannya tuh. Nah bahasanya juga harus harus bisa ya, sebenarnya harus bisa itu. Karena identitas tuh kalau kesukuan, tapi kan kita tidak bicara ya kesukuan, tapi bangsa. Kalau bangsa itu berarti kita terlahir di Indonesia, mengaku bangsanya Indonesia, bahasa sebagai identitas tuh. Nah gitu. Nah ini tiga ini nih sebenarnya nih. Ya. Jadi dulu itu pemuda itu udah bisa mereview gitu aspek kesatuan yang merupakan identitas diri itu dari dulu itu. Nah makanya di sini juga sama nih, harus punya identitas diri sebagai siswa SMP Al-Kausar Lab School. Apa tuh? Identitasnya apa? Selain logo ya, logo bajunya ada logonya. Nah itu kan identitas tuh, simbol ya, simbol. Apa tuh identitas? Udah tahu identitas diri sebagai siswa SMP Al-Kausar Lab School gitu. Nah itu yang harus dipahami nanti kita sebagai anak SMP Al-Kausar, apa tuh identitas yang merupakan jati diri kita kan kita ke sana. Nah itu, jadi orang melihat oh ini anak SMP Al-Kausar nih kan gitu ke sana. Oke, ini ya. Jadi nanti dari perjuangan yang bersifat kedaerahan ini ya. Kan perjuangan daerah nih, perjuangan bersifat daerahan nih. Daerah. Nah, di sini muncul tuh pahlawan ya, pahlawan-pahlawan. Pahlawan muncul tuh. Oke, nanti kita ini. Oke, yang kedua di sini kita lihat bahwa perjuangan ya menuju NKRI, peran daerah, pengertian dan peran daerah dalam NKRI itu. Dulu udah dalam masa perjuangan. Nah, setelah kemerdekaan juga ya. Peran daerah itu apa? Apa yang di ini? Yang kan daerah sumber daya alam ada di daerah tuh. Kontribusinya bagi pembangunan sangat luar biasa ya. Kemudian juga mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, bentuk dan semangat komitmen kebangsaan para pendiri negara, NKRI sebagai kesatuan dan mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan, hakikat bentuk dan prinsip kedaulatan negara, prinsip-prinsip kedaulatan, makna dan peraturan perundang-undangan ya sana. Nah kemudian di sini nanti kompetensi akhirnya diharapkan peserta didik terbentuknya sikap dan tindakan cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia ya. Gitu. Memiliki semangat dan komitmen kebangsaan seperti pendiri negara serta bela negara dalam wujud menjaga lingkungan sekolah, rumah,
dan masyarakat supaya aman, tertib, dan nyaman. Sesi akhir. Jadi kalau PKN ya terkait dengan kecintaan dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia ya. Tapi implementasinya, nah itu menjaga di situ sekolah, rumah, dan masyarakat, lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat di situ dengan sikap dan perilaku. Nah, begitu ya. Kemudian ini metode pembelajaran, evaluasinya 2 kali, ada penilaian akhir semester ya, atau akhir tahun. Ini topiknya daerah dalam kerangka NKRI memperkuat komitmen kebangsaan, kedaulatan negara, dan bela negara. Nah, ini rencana mingguan kita sekarang tanggal 11 ya. Daerah dalam kerangka subtopiknya perjuangan menuju negara kesatuan Republik Indonesia ya, dan peran daerah dalam perjuangan. Minggu depan kita akan belajar topiknya terkait dengan pengertian daerah dalam kerangka NKRI, peran daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia, dan mempertahankan negara kesatuan. Nah, nanti kita ada evaluasi ya, ulangan mungkin. Kemudian setelah itu nanti Pak Ihsan yang masuk nih tentang topik memperkuat komitmen kebangsaan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, setelah itu nanti ada evaluasi kedua, kemudian topik terakhir tentang bela negara, saya nanti masuk lagi, review ya, persiapan penilaian akhir tahun, yang tertulis dan yang non tertulis. Nanti kalau yang nilainya merasa kurang cukup, bisa remedial. Yang pada saat PAT terkendala, sakit atau apa, nanti bisa ikut ujian susulan ya, penilaian akhiran susulan. Oke, ini jadi rencana pembelajaran kita selama 1 semester ini ya, untuk mata pelajaran PPKN. Oke, ada pertanyaan untuk rencana pembelajaran? Kalau tidak ada, kita coba sekarang masuk ke topik yang pertama, perjuangan menuju negara kesatuan ya, peran daerah dalam perjuangan. Jadi coba diidentifikasi terkait dengan perjuangan daerah dan sosok pahlawannya. Jadi kenapa daerah itu melakukan, kalau versinya bangsa Belandanya pemberontakan ya, kalau kita mah perjuangan kan, perjuangan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Tapi kalau orang Belanda menyebutnya pemberontakan ya pasti ya. Pemberontakan ya. Kita perjuangan. Nah, coba diidentifikasi perjuangan kedaerahan dalam rangka mencapai kemerdekaan ya. Kemudian nanti tokoh yang berperannya siapa. Kenapa daerah itu melakukan perlawanan ya. Kenapa tuh misalkan perlawanan bangsa Aceh. Nah, kenapa tuh saat itu bangsa Aceh melakukan perlawanan? Karena apa? Gitu ya. Kemudian tokoh yang menggerakkan, biasanya ada tokoh tuh ya. Tokoh yang kita sebut pahlawan itu, yang menggerakkan perjuangan itu. Gitu. Nanti kita lihat tuh karakteristik dari tokoh itu ya, karakter ya. Jadi karakter tokoh itu. Kemudian bagaimana prosesnya yang dia lakukan. Rata-rata memang kalau kita lihat dalam konteks sejarahnya, ya mereka berhasil kan berhasil dipadamkan kan. Tapi kita tidak melihat bahwa itu perjuangan yang tidak berhasil, tidak. Itu adalah proses perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, yang karena konteksnya pada itu masih bersifat kedaerahan kan seperti itu. Nah, kalau tanpa ada perlawanan yang bersifat kedaerahan juga nggak akan muncul satu perjuangan yang bersifat nasional itu kan. Bukan kesadaran. Oke, itu nanti setiap orang coba identifikasi perlawanan untuk bukan merebut. Kalau merebut mah kan berarti diambil ya. Itu bisa merebut. Perjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Silakan. Nah, ada HP-nya kan? Ada, coba. Setiap orang. Coba identifikasi ya.
tidak boleh berbeda ya. Setiap orang satu di seluruh Indonesia. Jadi misalkan Anda mau coba identifikasi Aceh misalkan, atau di Padang, atau di Lampung, atau di Jawa Barat, silakan saja. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, mau di Kalimantan. Kalimantan itu ada Banjarmasin, ada Pontianak, di Bali ada, ya, di Nusa Tenggara juga ada, Maluku ada, Papua ada, itu semua tokoh-tokohnya menjadi pahlawan nasional kan. Nah, coba daerah mana, kemudian nanti Anda coba telusuri itu kenapa mereka melakukan perlawanan. Penyebabnya apa? Gitu ya. Kemudian tokohnya siapa, karakter dari tokohnya, bagaimana mereka melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda itu. Ya, nanti kita lihat itu. Kita lihat. Oke. Sama yang di Zoom juga ya. Yang di Zoom. Oke, yang di Zoom, Ani, Amel, sama Putri, ini sebutannya Putri, Larasati, Laras. Panggilannya siapa? Oke, bisa dimulai. Jadi di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. 16 daerah, 16 tokoh tuh. Satu daerah mungkin bisa lebih dari satu tokoh ya. Silakan saja Anda misalkan Aceh tuh. Kan Aceh itu siapa itu pahlawannya? Cut Nyadin. Kemudian Teku Umar. Nah, kalau yang ini ya, pada saat yang bersamaan, pada waktu yang bersamaan. Tapi kan ada periodenya ya. Yang pada periode ini siapa, periode ini siapa, periode ini siapa gitu. Oke, silakan mulai. Coba dicari data-datanya tentang perlawanan daerah terhadap penjajah Belanda. Semua ada itunya, bawa HP. Di mana? Hah? Di lokal diambil dulu. Ayo. Tidak boleh sama ya. Daerahnya tidak boleh tuh. Kita lihat nanti. Ayo bisa di ini di inventarisir nih, siapa yang mau mengkoordinirnya. Ya, yang penting jangan sama. Ya, nanti kita lihat terkait dengan karakteristik dari daerahnya juga itu. Ani, apa Ani? Daerah mana Ani? Halo? Ani, mau daerah mana? Amel? Putri, Nurmati, Putri Larasari? Ini belum respon ya? Ani belum respon ya Ani? Putri Larasati, daerah mana? Amel dari awal belum respon ya Amel, sama Ani udah tadi. Ya. Amel, ya silakan mau daerah mana nih? Perlawanannya daerah mana? Dicari ya, coba dicari dulu. Nanti bisa di list di sini untuk daftarnya itu. Jadi cari daerah melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda itu.
Halo, Ani? Ani belum ini nih. Ani apa daerah mana Ani? Ani, Amel, yang di Zoom belum pilihan ya? Ani, Amel, Trialasati, ya mangga, ayo. Supaya ditulis. Demak, Demak ya, Demak. Pati Unus. Pati Unus itu Sultan siapa ya? Kalau Sultan Agung, dari mana itu ya? Mataram ya? Oh Mataram, kalau Sultan Agung itu. Yang itu yang Cut Nyadin. Jadi yang gantinya siapa? Yang di sini. Ini siapa yang Cut Nyadin? Tani. Bisa ganti nggak? Itu di Ternate masih ada. Di Kalimantan Selatan. Selatan. Panggilan di Ponorogo belum ya. Mana lagi? Di Lampung juga ada. Lampung. Jawa itu Sultan Agung ya. Sultan Agung. Oke, kemudian Amel sama Ani belum ngambil nih. Amel apa Amel? Tapi Yogyakarta, Panggilan Diponegoro. Mariam, Era Kartini dari mana? Era Kartini dari mana itu? Era mana? Ce mana? Ce Para ya? Betul, Jepara.
Coba sekarang ini mulai dideskripsikan. Kenapa di Singamangara Ganja pemberontakan ya? Oh ini ada nih. Siapa nih? Ini Sulawesi Selatan, Sultan Hasanuddin. Ini udah diambil sama Aripa. Ganti ya. Ini ganti nih. Banjarmasin deh. Mau nggak? Pangeran Antasari itu. Atau daerah ini juga belum tuh, daerah Nusa Tenggara Barat ya. Nusa Tenggara Barat, Pontianak, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Papua, belum tuh. Sumatera juga belum banyak tuh. Sumatera, Bengkulu, Lampung, Riau, Amel belum ya, Amel ya. Ini apa nih, Ki Haji apa? Ki Haji Dewantara. Oke. Ki Haji Dewantara itu ini ya, apa? Tokoh apa nih? Ki Haji Dewantara. Itu setelah atau sesudah kemerdekaan? Setelah itu pergerakan nasional. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara tokoh pendidikan yang mendirikan apa? Iya. Apa? Muhammadiyah atau apa? Atau Taman Siswa? Taman Siswa ya. Taman Siswa itu sudah masuk ke era pergerakan nasional atau masih bersifat kedaerahan? Ya, silakan. Ini nanti dilihat lagi. Ki Hajar Dewantara yang terpenting sebenarnya di kita tugasnya mengidentifikasi perlawanan daerah terhadap penjajah Belanda ya, termasuk tokohnya itu. Pokoknya yang kalau dilihat dari tahunnya 1908 ke bawah aja. Gitu. Antasari sudah, Santasari Kalimantan Selatan ya. Ini Kalimantan Selatan. Yang Antasari itu. Ya, kenapa dicari latar belakang, kenapa para pahlawan ini melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda itu. Itu apa itu? Latar belakangnya. Kalau ini agak beda ya nanti ya, Maryam ya. Ini yang Maryam nih, Era Kartini. Dia kan tidak melakukan pemberontakan, tidak secara fisik ya. Era Kartini kan tidak memberontak secara fisik. Perlawanannya. Bidang konflik ini Bali nih, Kalimantan Selatan. Ini yang di bawah ini, yang di 1908. Jangan yang ke sini. Jangan yang bersifat nasional. Yang bersifat kedaerahan. Sultan Agung juga belum nih. Cukup fenomenal kan Sultan Agung.
Ya. Palembang Sultan Mahmud. Ya, oke. Mel Sultan Mahmud ya. Kalau di Jawa Barat apa ya? Oh, Pak. Ya. Nanti di situ nyeritain tentang latar belakang tersebut. Ya, latar belakangnya dicari kenapa daerah dengan tokoh itu melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda ya. Dari Oh, latar belakangnya. Kemudian dilihat dari karakteristik pahlawannya dan proses perjuangan yang dilakukan terhadap melawan Belanda itu. Karakter karakter personalnya kan, karakter personal dari pahlawan itu gimana itu? Yogyakarta, Mataram itu Jogja ya. Kalau Jawa Barat ya, Jawa Barat ya. Itu kan Banten, ini Jawa Barat. Jawa Barat siapa ya? Pernah dengar ya? Jawa Barat nggak ada yang melakukan perlawanan terhadap Belanda Jawa Barat. Oke, Raden Mustafa enggak ya? Ya kalau kemerdekaan kan banyak itu kayak Iskandar di mana itu kan tokoh-tokoh dari Belanda tuh. Tapi yang dulu pada zaman Belanda dia melakukan perlawanan di Jawa Barat siapa ya? Nggak pernah dengar ya? Kan kalau Sultan Agung menyerang ke Batavia dulu ya. Iskandar itu tokoh pergerakan nasional itu. Iya, Belanda ya. Jawa Barat ya. Kemenang berontak Jawa Barat. Oh, Jenderal Mustafa ya. Ya, Jenderal Mustafa Tasikmalaya tuh. Mustafa. Itu Belanda atau itu Jepang? Tahun berapa dia? Jepang ya, Jepang ya. Jepang itu udah 1908 ke atas ya. Jepang. Perjuangannya, perlawanannya. Proses perlawanan terhadap Belanda ini gimana dia? Dengan angkat senjata, mobilisasi atau apa kan itu ya? Bagus Langit. Itu di mana, daerah mana tuh? Oh, Majalengka. Kalau Jalan Bagus Langit kan ada di situ ya. Dekat Gasibu kan ada Jalan Bagus Langit tuh. Itu juga ya toko. Ya kalau katanya di Majalengka Bagus Langit.
Cirebon Sarif Hidayatullah balik. Sultan Ageng anak siapa? Amir, udah lihat? Orang tuanya. Bukan Sarif Hidayatullah ya? Ya. Ya, Sultan Agung Berjaya. Banten. Abu Al-Mali Ahmad. Banten. Ini ada perjuangannya. Ini banyak perlawanan Belanda pada masa itu. Karakter dari tokoh ini yang menonjol dalam perjuangan apa? Terus Sultan Hasanuddin terkenal dengan apa? Sebutannya. Ayam jantan dari timur. Nah itu nanti di itu ya diulas kenapa disebut ayam jantan dari timur tuh. Sultan Hasanuddin. Sebutan. Jadi latar belakang, karakter tokoh sama prosesnya ya. Sekali karakter tokoh.
Ya, siapa yang maju? Kan cuma 3 poin aja. Satu latar belakang, 2 tokoh, karakter tokohnya, ketiga proses dia melakukan perlawanan. Ya, yang di Zoom ada yang mau menyampaikan? Ani, Amel, Dia Larasati. Amel, udah selesai? Oh, belum. Belum. Ya nih 13 di sini. Belum. Wah, masih pada belum ya. Jamil. Ya, sama. Ya, latar belakang. Karakter tokohnya bagaimana? Proses ini perlawanannya. Ya, udah 3 itu aja. Baik, saya akan menjelaskan tentang perlawanan Banten terhadap penjajah Belanda. Tokoh yang melakukan perlawanan adalah Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu putra Sultan Abu al-Ma'ali Ahmad. Banten melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda dikarenakan adanya blokade dan gangguan yang dilakukan VOC terhadap kapal dagang dari Cina dan Maluku yang akan menuju Banten. Juga karena adanya keinginan VOC untuk memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa di Kesultanan Banten pada periode 1651 sampai 1683. Yang lalu pada 1659 Sultan Ageng melakukan perlawanan atau Banten melakukan perlawanan terhadap Belanda yang lalu gagal sehingga Banten harus memperbolehkan Belanda untuk memonopoli perdagangan. Lalu pada tahun 1683 VOC melakukan politik
pecah belah atau divide et impera antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya yang bernama Sultan Haji. Banten kalah diakibatkan oleh perselisihannya itu yang dimanfaatkan oleh Belanda yang bersekutu dengan Sultan Haji untuk menyingkirkan Sultan Ageng Tirtayasa. Karakter itunya karakter tokoh Sultan Agung Tirtayasa gimana? Gambarannya deskripsi dari tokoh itu. Belum. Tambahkan aja ya. Nah, kalau ini pahlawan kan setiap karakter tokohnya gitu ya. Nah, sehingga dia punya keberanian untuk sebagai pemimpin kan ya, sebagai pemimpin melakukan perlawanan terhadap Belanda. Oke, makasih. Iya, enggak. Selanjutnya siapa? Kopi udah? Ya, Kopi. Pangeran Diponegoro nih. Ada filmnya Pangeran Diponegoro Sultan Agung ya. Ya, silakan. Karakter tokohnya harus di ini ya. Itu kan Sultan Ageng Tirtayasa kental dengan ini ya, keislaman ya. Dengan Diponegoro sama. Sultan Ageng itu ini ulama bukan? Perlawanan Pangeran Diponegoro di Yogyakarta. Coba. Alasan kenapa Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan adalah karena beliau tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Selain itu, sejak tahun 1821, para petani lokal menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah oleh warga Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman. Perlawanan Pangeran Diponegoro adalah dengan perang selama 5 tahun. Belanda melakukan perlawanan dengan sistem benteng sehingga pangeran terjepit. Pada akhirnya Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat anggota laskarnya dilepaskan. Oleh karena itu, beliau ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di benteng Tokohnya gimana Pangeran Diponegoro? Dari yang saya dapat dari ceritanya, dia itu sebelum ingin melakukan perlawanan, tekadnya tuh sudah kuat gitu. Terus tokohnya juga berani. Di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1825. Jadi dari anak kerajaan apa itu? Mataram. Kerajaan apa? Kurang tahu. Cari lagi berarti nanti ya. Iya. Kapi. Makasih. Ya, makasih. Kapi. Pangeran Diponegoro tuh itu kan cukup terkenal juga ya. Di karakter dari tokoh itu kita kan mendalami karakter tokoh itu untuk melihat aspek ini nanti seperti tauladannya gitu ya. Orang-orang yang melakukan perlawanan tentu punya keberanian yang luar biasa gitu ya. Dan memang dia urusannya untuk melakukan itu. Oke, selanjutnya siapa yang sudah selesai?
Oke, udah selesai belum? Sudnyadin, siapa Sudnyadin? Oh ini, Pati Unus. Pati Unus siapa? Udah selesai? Dikit lagi. Oke, ini Kartini, udah selesai Kartini? Belum? Parah ini kan Bupati Rembang ya? Antasari? Selesai Antasari? Saya Antasari. Kan cuma latar belakang aja, latar belakang kenapa daerah tersebut melakukan perlawanan terhadap Belanda ya, penjajah Belanda gitu. Masih ada latar belakang sosial ekonomi politik dan segala macamnya atau internal di kerajaan di kesultanan itu sebenarnya. Nah itu nanti tokoh penggeraknya kan di sini sudah nih tokoh penggeraknya. Dari tokohnya gimana tuh gambarannya? Proses perlawanan seperti apa? Itu aja. Mang Bonjol? Belum, udah. Sedikit lagi. Siapa nih Mas? Sultan Agung? Siapa Rani ya? Udah. Udah nonton filmnya belum? Sultan Agung? Kan ada filmnya. Bagus itu untuk ditonton. Sultan Agung. Pangeran Hidayatullah? Siapa? Saya juga baru tahu. Kalimantan Utara, Pangeran Hidayatullah. Bali, Gusti Ngurah Rai sama Ketut Pilantik. Gusti itu berarti turunan itu ya. Kalau Ketut anak keberapa Ketut? Nggak tahu. Ini Gusti. Ya, silakan. Selesai, salah. Davin ya? Ya, ayo Bali. Gimana nih Bali melakukan perlawanan? Nah, Ya, jalan nggak? Ya, langsung aja silakan. latar belakang Bali melawan Belanda. Dipaksakannya penghapusan hak tawon karang pada kerajaan-kerajaan di Bali dulu. Di Bali terjadi 3 kali perang, 1846, 48 dan tahun 49. Jalannya perlawanan dalam buku Sejarah Nasional Indonesia jilid 4 1975 karya Sartono disebutkan bahwa Belanda datang untuk menyerang Bali pada pertengahan 1846. Armada Belanda terdiri dari 1.700 prajurit gabungan dari Batavia dan Surabaya dan dipimpin oleh komandan tertinggi yaitu Van den Bosch. Selama 2 hari, pasukan dari kerajaan Buleleng, Karangasem dan Kalungkung bertempur mati-matian mempertahankan kedaulatan Bali. Namun, karena persenjataan Belanda yang lebih lengkap dan modern, maka para pejuang mengalami kekalahan. Juga Benteng Jagaraga pernah dikuasai Belanda akibat dihujani tembakan meriam pada 19 April 1849. Belanda juga memiliki strategi yang hebat, mempunyai 2, yaitu jalur diplomasi dan taktik adu domba. Karakter Gusti Ngurah Rai jujur, kerja keras, disiplin, toleransi, dan lain-lain. Terima kasih.
Hasanuddin, Muratai, nah itu tuh Patimura, Ambon. Oke, selanjutnya Asar, Arifan, oh, sudah selesai. Ya, silakan. Ini tokoh-tokoh besar nih, kayak Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro. Eh, tokoh perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC yaitu Sultan Hasanuddin. Sekilas, Sultan Hasanuddin merupakan raja kerajaan Makassar pada tahun 1645 sampai 1670 dan juga pemimpin pertempuran besar antara rakyat Makassar dengan VOC. Sekilas karakter Sultan Hasanuddin, ia adalah sosok pahlawan nasional dan sultan yang dikenal sangat pemberani, gigih, berwibawa, serta bijaksana. Penyebab ia melawan VOC karena VOC ingin menguasai rempah-rempah di perairan Sulawesi dan Maluku. VOC ingin melakukan monopoli perdagangan, tetapi Kesultanan Goa menolak. Lalu, kerajaan mengumpulkan kekuatan dan menyiapkan armada. Sultan Hasanuddin mempersatukan kerajaan-kerajaan di sekitar Goa. Salah satu pemberontakan Sultan Hasanuddin ialah Arung Palakai. Ya. Arung Palaka yang berasal dari kerajaan Bone dan kerajaan Bone dengan Kesultanan Goa terjadi konflik yang dimanfaatkan oleh VOC. Arung Palaka melarikan diri ke Batavia dan meminta bantuan VOC untuk menghancurkan Kesultanan Goa. Perang terjadi pada tahun 1666 sampai 1669 yang melibatkan VOC yang ingin mengepung Kesultanan Goa. Terjadi pertempuran hebat antara VOC dan Kerajaan Bone melawan Kesultanan Goa. Pertempuran yang berlangsung lama membuat Goa melemah dan Sultan Hasanuddin membuat perjanjian dengan VOC yang disebut Bongaya dan ditandatangan oleh Sultan Hasanuddin pada tanggal 18 November 1667. Isi perjanjiannya ialah yang satu, Sultan Hasanuddin diwajibkan memberi kebebasan pada VOC untuk berdagang di kawasan Makassar dan Maluku. Lalu VOC memegang monopoli perdagangan Indonesia bagian timur, terutama Makassar. Yang terakhir, Kerajaan Bone dikembalikan pada Arupalaka yang diangkat menjadi Raja Bone. Perjanjian Bongaya ini sangat merugikan Kesultanan Goa, yang membuat perlawanan terhadap penjajahan Belanda kembali muncul. Hingga akhir hayat, Sultan Hasanuddin terus melakukan perlawanan pada Belanda. Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur karena semangatnya dan keberaniannya dalam menentang monopoli yang dilakukan VOC. Pola-polanya seperti itu. Lihat pada salah satu ya, rangka bambu. Oke, Pati Unus sudah. Benar nih Pati Unus lemak nih. Mana Pati Unus? Sudah selesai. Pak, sekali lagi nih Pati Unus. Perlawanan rakyat Demak terhadap Timbulnya perlawanan rakyat Demak terhadap Portugis untuk mengusir penjajahan tersebut karena gangguan Portugis terhadap hubungan dagang antara Demak dan Malaka.
Perang perlawanan Demak terhadap Portugis terjadi pada tahun 1513 sampai 1527 Masehi. Perang tersebut terjadi di beberapa wilayah, yakni ke Kediri dan ke Sunda Kelapa, menggunakan 100 kapal dan 5.000 pasukan dari Patiunus atau Adipati Yunus adalah Raja Demak kedua yang memerintah dari tahun 1518 hingga 1521. Patiunus bernama asli Raden Abdul Qadir. Ia dinamakan Patiunus karena ayahanda beliau Raden Yunus lebih dulu dikenal oleh masyarakat. Maka Raden Abdul Qadir lebih sering dipanggil Adipati bin Yunus atau Putra Yunus. Kemudian banyak orang memanggil beliau dengan yang lebih mudah, yaitu Patiunus. Sehingga ia mendapat julukan yaitu Pangeran Sabrang Lor, yang artinya Sabrang artinya menyeberang, Lor artinya utara. Ia mendapatkan julukan karena pernah menyeberangi Laut Jawa menuju Malaka untuk melawan Portugis. Patiunus dikenal sebagai panglima perang yang gagah dan berani. Ia memimpin perlawanan terhadap Portugis di Malaka saat usia 17 tahun. Oke, satu lagi. Ini dari Jum. Ini Amel. Rick. Silakan. Menyampaikan salah satu deh. Presentasi. Richard Nyadin siapa? Nyadin. Nuri ya? Ya, mana Nuri? Nuri Nyadin. Tadi sampaikan. Ini pahlawan besar juga. Soalnya makamnya di Sumedang. Ya, mangga. Yang itu dari Zoom silakan salah satu, Ani, Amel atau Nuri, silakan menyampaikan. Ya, siapa? Masih belum selesai, Ani. Nuri, Cut Nyadin, belum selesai juga. Nuri udah selesai? Ya? Oh, belum. Yang karakteristik sama 3 Oh poin ya, itu sok udah yang keras suaranya. 3 poinnya udah, cuman belum lengkap gitu. Selesai. Belum selesai ya? Oke, nanti diselesaikan deh. Oke, itu ya. Jadi kalau kita lihat gambaran tadi, ya hampir ada kemiripan ya sebenarnya. Jadi karena ada ketidakadilan ya, ketidakadilan yang dirasakan oleh para tokoh ini terkait dengan masyarakat sebenarnya, masyarakatnya, sehingga timbul kesadaran para tokoh ini untuk melakukan perlawanan sebenarnya. Biasanya rata-rata didukung tuh oleh masyarakatnya pada saat itu. Nah, cuman karena bersifat kedaerahan, perlawanannya jadi mudah dipatahkan ya oleh Belanda itu. Belanda juga sebenarnya kalau kita lihat dia menggunakan pihak lain untuk membantu perlawanan sebenarnya kan gitu ya. Apakah dari pihak kerajaannya atau apa itu raja sekitarnya itu bersekutu kemudian membantu gitu kan ada persaingan gitu di sana. Nah, kalau kita lihat dari aspek nilai-nilai Pancasila ini kan aspek ketidakadilan gitu ya. Belum adanya persatuan ya di antara daerah-daerah, tapi kiprah mereka dalam perjuangan itu luar biasa sebenarnya. Gitu. Nah, perjuangan-perjuangan ini yang tidak atau belum membuahkan hasil yang diharapkan, nah ini memberikan kesadaran bagi generasi penerus ya setelah itu. Makanya timbullah pergerakan yang bersifat nasional tuh. Terutama saat itu kan sudah ada beberapa tokoh-tokoh yang belajar ya, belajar baik di dalam atau di luar negeri itu sana. Jadi kalau Budi Utomo kan terkait dengan dokter ya, itu Pak Dokter kan yang sekolah Stovia. Jadi pendidikan itu menimbulkan kesadaran sebenarnya tentang aspek ketidakadilan.
gitu ya ke sana. Jadi timbul kesadaran itu. Tokoh-tokohnya juga kan sebagian mereka yang belajar atau mengenyam pendidikan di negara Belanda kan sebenarnya gitu. Baik dari kalangan priai atau tokoh-tokoh lainnya gitu. Nah, di sana juga menimbulkan kesadaran akan hak-hak mereka yang ditindas gitu ya ke sana. Timbullah perjuangan seperti itu. Ini luar biasa. Jadi memang harus mengalami sejarah seperti ini ya untuk menimbulkan satu kesadaran. Semangat bersama kan gitu ya ke sana. Motivasi yang kuat. Nah, sehingga dari tahun 1900 tuh mulailah kesadaran bersama. Oke, itu. Nanti kalau bisa sih di mapping ya. Coba dibuat di mapping. Peta Indonesia. Kemudian dibuatlah di teks gitu ya, di teks daerah-daerah mana terkait dengan perlawanan terhadap Belanda, tokohnya dan tahunnya gitu. Jadi akan kelihatan persebarannya tuh di Nusantara, persebarannya. Jadi dari di tag aja semua daerah-daerah itu, dan di tag dari Sabang ini, kemudian nanti dilihat tuh dari situ ketahuan sekali gitu ya persebarannya. Dan itu kalau kita lihat dari tahunnya kan terus terus memberikan semangat ke daerah-daerah yang lain itu, menulari sebenarnya. Jadi semangat itu bisa menulari ya. Hal yang positif, energi positif bisa menulari gitu ke daerah-daerah yang lain. Oke, itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan topik perjuangan daerah ya. Peran daerah dalam perjuangan untuk memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada cukup sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Sehat selalu ya. Oke, Bapak tutup dengan Billahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.